matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan acara diseminasi budaya positif oleh CDP kita Bapak Nurdin Johri SPDGR. Kedua kalinya tanpa kita aturkan salawat serta salam pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang dan benderang. Baiklah, untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita ke acara kedua, yakni kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Mansur SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu guru beserta staf usaha yang patut kita banggakan dan cintai, yaitu Bapak Nurdin Johri yang dalam hal ini akan menyampaikan atau mengipaskan program baik beliau, yaitu terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kekuatan untuk kita bersama-sama bagaimana membangun CPN di Badan Abdia ini menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang dibahaskan oleh Bapak Nurdin Johri dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah kita untuk mewujudkan visi sekolah kita. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi patut kita berbangga kepada Bapak Nurdin Johri bahwa pada siang hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu baru, di mana apa yang disampaikan beliau adalah praktik baik, dan mudah-mudahan praktik baik yang beliau sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita, dan wabil khusus kepada anak-anak kita, yang dimana sebagai tujuan utama kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mampu mengeluarkan atau mengeksplorasi segala kekuatan dan potensi yang dia miliki, yang tentu dari tangan Bapak Ibu semua, anak-anak kita akan ditentukan hasilnya, akan menentukan kemana dan bagaimana anak-anak kita di masa depan. Maka untuk itu mari kita dengarkan, mari kita simak apa yang menjadi pemaparan dan penyampaian dari Bapak Nurdin Johri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau sekali lagi ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara ketiga yakni mari kita ikuti
ikuti bersama pemaparan dari CDP Bapak Nurudin Johri SPDGR. Kepada Bapak Nurudin Johri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Nurudin Johri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Irwan Sahmi PD dan pengajar praktik Ibu Nda Walatini SPD. Nah, sebelum kita lanjut pada kegiatan kita, marilah Bapak Ibu guru semua untuk berdiri dulu. Kita akan ice breaking. Kita ikuti gerakannya Bapak Ibu. Kita lanjut. Salam dan bahagia. Doa yang disampaikan guru kepada murid-muridnya ini bertujuan untuk mendoakan agar para murid tetap dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia saat mereka belajar dan dimanapun mereka berada. Nah, adapun kesepakatan belajar kita pada siang hari ini, yang pertama tidak menggunakan ponsel atau ponsel dalam mode silent. Yang berikutnya berkomitmen untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Yang ketiga mengangkat tangan saat ingin bertanya. Yang keempat menunjukkan saling penghargaan terhadap bakat orang lain. Dan yang terakhir mengeluarkan ide, pemikiran dan rasa ingin tahu. Nah, kita masuk kepada materi kita tentang budaya positif. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat,
5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan budaya positif. Adapun yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri, yaitu kultur positif di lingkungan sekolah memiliki dampak pada pembentukan karakter murid, guru, dan juga visi misi sekolah. Penerapan strategi disiplin positif memberikan kebebasan kepada murid dalam menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan mendukung murid. Nah, ini kita berlanjut kepada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Saya minta kesediaan dari 2 orang rekan guru untuk maju. Kita akan mensimulasikan terkait dengan kegiatan kepalan tangan ini. Pak Guru, saya minta kesediaan dari Bapak Alfian Johari dan Pak Abdi untuk maju mensimulasikan. Nah, langkah yang kita lakukan itu adalah langsung dari kertas, tuliskan tentang sesuatu yang berharga, letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian rekan yang lain membujuk atau mempengaruhi untuk membuka kepala tangan tersebut. Ayo silakan Pak Alza dan Pak Abdi. Tulis. Bagus nama jalan istri 2. Bisa. Oke, silakan. Sudah siap? Oke. Kita mulai bahasa duluan. Oke. Anda kan mau ini ada sesuatu yang itu loh. Masa saya langsung mek. Oke. Saya udah suami di tangan saya ini. Cuman kalau sudah bisa melalui saya untuk buka tapak tangan saya ini, saya kasih sini nih. Jangan kira saudara saya. Oke, kita coba ya. Coba tahu bisa. Oke, hari ini kamu kenapa? Masih ya? Katanya teman saya. Emang semua orang kalau kayak gitu sama saya. Betul kan? Ini salam ini. Ya, salamnya katanya mau dikasih sesuatu. Dia dengar si Ida itu hobinya mancing atau nembak gitu. Iya betul. Nah, teman si Ida ini minta saya menyampaikan. Iya. Nah, jadi kalau seandainya sudah buka itu, saya akan bilang sama teman saya, dia sangat suka. Tapi kalau tidak mau dibuka, saya bilang dia nggak suka, mendingan kasih orang lain. Tapi kayaknya nggak sebanding nih apa yang di tangan saya sama apa yang sudah tangan ke saya ini. Ya, kalau ada yang lebih itu mungkin saya bisa bukan yang di tangan saya. Nah, selanjutnya ada nih, tentunya rahasia sih itu. Nah, rahasia tentang perempuan. Wah ini kawan kayak Nah, kalau kita tidak membuka genggamannya, saya bisa sampaikan sama istri sih tentang perempuan itu. Nah, kira-kira masih mau bertahan atau enggak? Tapi sepengetahuan saya nih, karena saya nggak pernah bermain sama perempuan lain atau apa tuh, ya silakan saja rahasia kita apa dibuka nggak apa-apa tuh. Ya, tidak pernah bermain, tetapi yang mengamati orang lain. Nah, bagaimana kalau saya panas-panasin istrinya juga? Nanti ini diam-diam melirik sini. Kira-kira tanggapan istrinya bagaimana? Kalau istri saya itu kayaknya dia percaya sepenuh. Artinya Kalau kalau
tadi itu adalah membujuk dan melakukan ancaman. Bagaimana menurut ayat tadi itu? Ya. Jadi ketika melakukan kontrol terhadap orang lain itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Biasanya ketika kita menggunakan cara-cara halus harus ada koneksi antara saya dengan orang tersebut. Jadi kalau saya mengatakan, ayo kita ngopi misalnya, kira ngopi, nggak suka ngopi, ayo kita nongkrong bareng, saya lebih suka sama istri saya di rumah. Tapi kalau saya menggunakan kata-kata yang kira-kira dapat mengganggu hubungannya, mungkin dia akan berpikir beberapa kali, nanti istri saya tahu bisa-bisa ini berapa berharga sesuatu di tangan saya daripada hubungan saya dengan istri. Saya gunakan istri saja. Itu banyak. Luar biasa ya. Nah, kemudian untuk mengapi strategi bertahan tadi itu seperti apa? Nah, kalau dari saya pribadi memang strategi orang untuk merayu itu banyak halnya. Salah satu yang dilakukan sama Fajar tadi rayuan sama ancaman. Cuman kalau kita apakah pernah kita melakukan hal itu atau gimana kita analisa dulu, memang tidak pernah kita lakukan, jika kita utarakan saja. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Sangat luar biasa. Silakan tepuk tangan dulu ketua pembicara kita, luar biasa sekali sudah menggambarkan tadi mengenai paradigma perubahan. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu terkait dengan miskonsepsi kita terhadap kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pemahaman positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun yang dimaksud dengan ilusi tadi itu bahwa sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, hanya bayangan-bayangan kita, padahal itu tidak sepenuhnya ya. Kemudian stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu sendiri kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini masih dalam tahap stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita yang lebih peka menerima pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dari perilaku tersebut. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol kita dalam teori kontrol itu. Hanya diri kita sendiri, karena diri kita bertanggung jawab mutlak terhadap pengendalian diri itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh Bapak Alfian, beliau seperti mengintimidasi, mengancam akan membuka rahasia dari Pak Api jika tidak ingin memberikan sesuatu. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Selanjutnya dalam teori kontrol, berpikirnya itu adalah win-win solution, artinya sama-sama menang. Nah, kita lanjut pada bahasan disiplin. Nah, disiplin ini sendiri Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Banyak contohnya, ketika anak dalam terlambat, misalnya kita sebut dia tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas, kita cap dia sebagai tidak disiplin.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini: motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Artinya kita di sana menghindari ancaman, itu masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini, itu juga termasuk motivasi eksternal, itu motivasi dari luar. Contoh kasarnya, ketika kita beribadah mengharapkan surga atau menghindari siksa neraka, itu masih dalam konteks eksternal, ada pengaruh dari luar. Sedangkan yang ada dalam diri kita itu untuk menghamba kepada Tuhan kita, itu adalah contoh dari motivasi internal demi kebaikan diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, berikutnya. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Nah, kita minta tanggapan dari Pak Alfian Johari terkait ucapan dari Ki Hajar Dewantara tadi. Di mana kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka sekali adalah bebas untuk berbuat, tapi tentunya kebebasan itu ada aturan mainnya. Jadi merdeka bukan berarti sebebas-bebasnya, baik itu buat baik buruk, tetapi sebisa mungkin merdeka ini bagaimana kita memerdekakan diri sehingga yang muncul dari diri kita adalah karakter-karakter positif. Luar biasa tanggapan dari Pak Alfian Johari. Itu tangan untuk Pak Alfian. Nah, ini adalah diagram lingkaran terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Ada peraturan kelas di tengah, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Artinya berarti peraturan kelas itu menduduki posisi paling awal ketika kita menciptakan budaya positif. Kemudian naik kepada keyakinan kelas, kemudian akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif nantinya akan membentuk budaya yang positif. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ke sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita masuk di sini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri adalah untuk terbentuknya budaya positif. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti arahan atau pendapat orang lain. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 8. Yang pertama, membudayakan izin dan masuk kelas tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, bersikap santun dan menghargai guru. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh.
Yang kelima saling menghargai dan empati terhadap sesama. Dan yang terakhir menjaga ketertiban dan kebersihan ruang. Nah, keyakinan kelas di sini ada nilai-nilai universal di sini. Pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian produktif, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini contoh dari peraturan kelas, keyakinan kelas atau nilai kebalikan yang 7. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu mengajarkan tentang nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, itu termasuk dalam nilai menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilainya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker masuk dalam nilai kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu coba terka di sini. Tindakan-tindakan guru ini masuk dalam hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Masuk Hukuman. ya. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Nah, kenapa bisa berhukuman, Pak Alfian? Karena bukan pelajaran olahraga. Karena terlambatnya kan tidak ditentukan pelajarannya, kecuali kalau pelajaran olahraga lari 10 kali ya, karena memang materinya olahraga. Jadi kan terlambat hadir di sekolah. Berarti masuk dalam ranah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kenapa, Ibu Patironi? Karena tidak selaras dengan perbuatannya. Oke, bagus. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini termasuk Konsekuensi. oke, konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi Papi? Menggantikan kertas tugas teman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa masih ada konsekuensi? Ya, harus ada sikap tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi terlihat jelas bedanya ya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang guru, apakah dia hukuman, konsekuensi atau sanksi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontanitas gitu. Kamu usah tanpa ada keterkaitan dengan materi atau pelajaran yang dia ikuti. Sedangkan sanksi itu atau konsekuensi adalah akibat logis yang dapat diterima oleh peserta didik karena melanggar suatu aturan. Nah, Bapak kita lihat perbedaannya di sini. Hukuman itu sendiri sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Bentuknya itu untuk memperbaiki perilaku. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan Bapak Ibu, sedangkan sanksi atau konsekuensi itu stimulus respon atau tanggapan.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, berikutnya adalah konsep diri yang buruk hukuman itu, sedangkan untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Sedangkan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi itu kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Nah, baik, kita lanjut ke bahasan berikutnya Bapak Ibu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki, yang harus ada. Jika salah satunya tidak ada, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh kita selaku guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kita. Ada posisi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kira-kira posisi yang mana yang paling sering dilakukan? Kita mesti menjadi penghukum dan pemantau. Ya, penghukum dan pemantau. Kalau Pak Pur, pemantau ya. Luar biasa, Pak Pur itu sudah identitas berhasil itu kalau masuk dalam tataran pemantau. Nah, sekarang kalau Pak Alfian, layarnya nggak kelihatan. Oke, kalau Pak Alfian lebih cenderung ke posisi yang mana dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Kalau saya, kelima posisi kontrol ini pernah saya jalani, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sampai manajer. Luar biasa, ya, semua lini sudah diterapkan. Kira-kira menurut Pak Alfian yang paling besar dampaknya itu guru menduduki posisi yang mana? Tentunya yang paling bagus itu adalah manajer. Kenapa? Karena memang penghukum kita sering menganggap bahwa dengan menghukum anak perilakunya bisa berubah. Memang benar bisa berubah, namun hanya sesaat dan ketika ada orang yang memberikan posisi kontrol tersebut. Ketika ada orang lain yang tidak memegang posisi kontrol itu, maka pelanggaran akan terjadi lagi. Nah, berarti memang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah mana posisi kita yang sesuai. Kita kalau ideal itu kita harus memilih posisi sebagai manajer. Ya. Baik, kita lihat di sini tayangan video 5 posisi kontrol. Baik, kita saksikan bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita lihat posisi guru sebagai penghukum di sini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ada Gak kata-kata yang kapok sih kamu. menusuk di hati Sudah berapa siswa. kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke,
Oke Bapak Ibu, itulah tadi contoh simulasi dari 5 posisi kontrol. Coba saya minta tanggapan dari Ibu Barkeloni sedikit saja terkait dengan video yang tadi. Baik, tanggapan saya mengenai video yang baru saja kita saksikan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini kita bisa merefleksi ya seperti apa tindakan kita selama ini, dan setelah menyaksikan video tadi, semoga kita bisa menempatkan diri yang terbaik di posisi kontrol yang mana sehingga bisa menghasilkan mengatasi masalah dengan baik pula. Terima kasih. Luar biasa tanggapan dari Ibu Barkeloni terkait video simulasi 5 posisi kontrol tadi. Nah, posisi kontrol itu tentu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang restitusi. Nah, adapun yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri restitusi di sini terdapat 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya dia lebih berfokus pada pembentukan karakter peserta. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Artinya lebih berfokus pada solusi bukan pada permasalahannya. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Adapun tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu contoh kalimat yang dapat diucapkan oleh sang guru. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh dari kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu dengan menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya guru menanyakan kepada siswa tentang keyakinannya. Nah, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan guru. Dan yang terakhir adalah guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ini masuk dalam validasi tindakan atau kesalahan. Dan yang terakhir, tahapan dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma atau keyakinan dan nilai-nilai sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru dapat berkata apa nilai yang kita yakini atau kita percaya dan seterusnya. Nah, di sini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Terus ini dokumentasi
contoh restitusi yang baru saja saya lakukan. Untuk video lengkapnya Bapak Ibu dapat berkunjung ke link yang sudah ada di channel saya terkait dengan dokumentasi kegiatan restitusi yang saya lakukan. Ini contoh dari persiapan kegiatan penghibasannya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh kebiasaan kegiatan literasi keagamaan. Nah, ini contoh kegiatan boleh mengajari. Dan ini contoh kegiatan berupa literasi. Nah, kita sampai kepada tahap refleksi Bapak Ibu. Kita minta kesiapan atau kesediaan dari Ibu Pak Mironi untuk menyampaikan refleksi. Baik, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat merasa senang, bersyukur karena setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui banyak hal tentang beberapa tadi yang telah dijelaskan, yaitu tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana kita melakukan restitusi jika ada siswa yang berbuat kesalahan yang melanggar keyakinan kelas tersebut, kemudian bagaimana kita menempatkan diri sebagai guru dalam 5 posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan. Semoga kegiatan ini bisa membuat kita menjadi lebih baik, membuat siswa kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pak Mironi atas refleksi yang sudah diberikannya. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah paparan dari saya terkait dengan budaya positif. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan 2 orang untuk bertanya. Ada nomor 1 tadi itu yang saya lihat bahwa, jadi sebelumnya terima kasih banyak ya. Nah, ini ada sedikit koreksi kalau diterima dari kata saja, bahwa belajar ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tadi itu. Di situ ada kata belajar memperbaiki diri, yang menurut saya sendiri pembelajaran di situ. Jadi belajar arahnya kepada satu kesiapan. Dia terlambat sekolah lantaran tidak sengaja. Bukan berarti dia dalam pembelajaran yang seharusnya, kalau menurut saya. Itu saja Pak Jo ya. Jadi untuk memvalidkan kalimat sehingga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukan belajar, karena belajar di sini proses. Tapi ini bukan proses, tetapi tidak ada unsur kesengajaan bahwa dia terlambat. Itu nomor 1 tadi itu. Jadi di situ mungkin yang diperlukan pembelajaran ini untuk pembelajaran memperbaiki memperbaiki kesalahan di sini kan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahan. Nah, belajar kan. Jadi dalam hal ini belajar secara makna katanya pembelajaran dari perbuatan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Oke. Kayak gitu maksudnya. Jadi dalam hal ini mohon maaf kalau misalnya saya yang salah, nanti diperbaiki saja karena efek jerah sini. Karena semua daripada perilaku yang ada di sini ini semua kita pernah alami kan. Semua kita pernah lakukan seperti apa yang dikatakan Pak Pian tadi, yang nomor 1, nomor 2, yang nomor 3 pernah. Tapi sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Pak Jo pernah dihukum atau tidak sama gurunya dulu, lalu sampai sekarang Pak Guru merasa dendam sama gurunya. Terima kasih. Saya langsung sudah langsung saya satu lagi. Sekali ada yang dulu nggak berlaku lagi. Ya betul, bagus. Sedekah menit. Ya baik ini
testimoni beliau positif. Sekarang sedang berurus suatu kasus ya di Sumbawa Barat, Kaliwang. Ada salah seorang guru yang diperkarakan oleh wali murid BPAI Turun berduka cita Pak. 50 juta begitu. Ini menurut pemateri begitu, ini siapa yang salah sebenarnya? Kalau kita lihat dari segi teori ini, kita teori ya mas, ya. Dari segi teori ini siapa yang salah? Muridnya atau gurunya? Gitu. Serius Ya, muridnya dan gurunya yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini ada 1, 2, 3 itu kami sudah secara. Dan yang dia dengan 5 kontrol posisi, kalau menurut saya ya 5 posisi kontrol, tetapi lebih akan ya menggunakan Oke. ya posisi kontrol ya, posisi kontrol itu saya mungkin agak merasa pada juga dari tadi waktu beliau ahli yang paling bagus saya manajer katanya, harus manajer. Kalau saya kita lihat hal lain sendiri kan itu salah satu kompetensi yang harus juga, kompetensi pedagogi harus bisa membaca karakter itu. Kalau menurut saya sesuai karakter itu begitu kita tambahkan begitu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya nanti saya minta komentarnya bagaimana. Ya. Serius. Baik. Skripsi. Iya. Kira-kira aktif nggak kan? Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Bapak berdua. Sangat luar biasa. Biasa kedua. Yang pertama terkait koreksi tentang kata belajar. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahan. Belajarnya. Masuk dalam proses pembelajaran. Setuju dengan itu ya, karena beda prosesnya antara belajar dengan pembelajaran. Usulan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Ustaz. Jadi saya sendiri dulu tidak ada ketertarikan belajar bahasa Inggris, tapi setelah diberikan penguatan, diberikan ini loh materi bahasa Inggris, diberikan motivasi, saya jadi termotivasi. Guru itu tidak melakukan hukuman, justru saya termotivasi ketika beliau memberikan penguatan dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Ustaz tadi terkait dengan kasus guru yang dipidanakan atau dituntut oleh siswa wali murid itu. Kemarin ketika sesi ruang kolaborasi kami mendapatkan nasihat dari fasilitatornya, pengalaman beliau ketika membimbing di Maluku Utara. Di sana guru-guru beserta polisinya itu kerjasama. Bagaimana ini Pak Polisi? Kita sebagai guru mendidik anak terancam oleh regulasi aturan seperti ini. Dan pihak kepolisian di sana memberikan tanggapan untuk saat ini Bapak Ibu, kasus di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Kita abaikan dulu undang-undang perlindungan anak. Kami dari pihak kepolisian memberikan hak kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik yang bandel, yang melawan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Mas Lee. Sehingga ini hanya selalu sebatas teori saja begitu, tapi di lapangannya kita menemukan hal-hal yang berbeda. Yang disampaikan oleh modul ini adalah suatu langkah atau formulasi untuk kita berlatih yang seharusnya yang ideal. Tetapi nanti kembali lagi dalam situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa sama sekarang ini sedikit-sedikit guru dikasuskan atau diperkarakan. Itu saja Pak Ustaz. Apa yang betul? Siapa yang salah dan benar? Iya, betul. Kita sebagai guru tidak berhak menentukan siapa yang salah dan benar.
benar. Yang menentukan salah dan benar itu nanti putusan hakim. Karena sudah masuk proses hukum. Sebelum masuk ke proses hukumnya, Oke, kita berikan tangan ke kepala sekolah untuk menanggapi dulu. Apa? Terima kasih. Jadi terkait dengan siapa yang salah dan benar, itu siapapun itu tidak bisa tidak berhak untuk menentukan siapa yang salah dan benar. Apalagi kalau sudah masuk proses hukum. Jadi sebelum diavonis pengadilan, kita tidak bisa menentukan siapa yang salah dan benar. Kecuali kalau sudah putusan hukum serentak ikrah, maka kita akan tahu siapa yang salah dan benar. Nah, terkait dengan kasus yang ada di Sumbawa, terkait guru PAI yang dituntut sama wali murid itu diminta 50 juta, kalau tidak salah itu beritanya. Itu sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Sama halnya dengan tidak usah jauh-jauh, kasus SMA juga seperti itu. Jadi hanya miskomunikasi saja. Sehingga posisi kita selaku guru tidak berhak untuk menghakimi, hanya memfasilitasi. Jadi menghakimi siapa yang salah dan benar itu bukan kewenangan kita untuk menentukan siapa yang salah. Begitu juga dengan anak-anak kita yang berbuat salah. Menurut kita salah, karena kita hanya melihat sepintas saja. Tapi sepanjang kita belum mengetahui, menelusuri lebih jauh, anak-anak punya alasan sungguh. Katakan seperti tadi sudah kita dicontohkan di video tadi, ada alasan dan sungguh. Hanya saja ketika kita mengambil posisi penghukum, kita tidak mau tahu alasan anak-anak ini. Nah, sehingga dalam hal ini guru tidak dalam posisi menentukan siapa yang salah dan benar. Tapi bagaimana kita memfasilitasi menuntun anak-anak kita supaya memiliki karakter yang lebih baik lagi. Barangkali sekali lagi kita sebagai guru tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang salah dan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari Kepala Sekolah terhadap pertanyaan dari Imam Besar Nurul Rahman. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan kesalahan saya pribadi, karena yang benar datangnya dari Allah, sedangkan yang salah berarti adalah kehilapan saya pribadi. Maka saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kami ucapkan pemaparan yang luar biasa. Itulah untuk acara terakhir supaya acara kita lebih berkah pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nailur Rahman. Ustadz, kami persilakan. Mantap Pak. Ya, Dilupatin dahulu deh. Lupa kan sebenarnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.